Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika, semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya saja yang senantiasa saya muliakan dan semoga kita dimuliakan oleh Allah. Allahumma amin. Amin. Kalapas Narkotika serta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari yang cukup sejuk, suasana mendung, suasana dimana kalau nuruti nafsu enaknya itu memang untuk bermalas-malasan. Cuma karena berada di lapas kan insine mung tamatu. Tahu tamatu, Pak? Tahu, Pak. Tangi mangan turu. Jadi bangun ya, tamatu itu dari tangi mangan turu. Bangun ya, habis bangun terus makan, tidur, bangun, makan. Tahu nanti udah mau keluar. Allahumma amin. Amin. Bersyukur kepada Allah limpahan nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan suasana yang sangat syahdu ini menjadi tambahan amal kebaikan, tambahan amal soleh untuk kita sekalian, khususon siraman rohani pagi hari ini yang nanti akan saya sampaikan. Sedikit syukur-syukur banyak, bisa dicerna, bisa dipahami, bisa dimengerti, syukur-syukur bisa diamalkan, insya Allah. Kedua kalinya sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya sudah kali keempat. Makanya tadi saya tanya, sudah pernah ketemu apa belum? Sebab nanti rencananya kalau pertemuan kedua, kalau pertemuan pertama memang pertemuan untuk pengajian biasa, pengajian umum. Nanti pertemuan berikutnya nanti monggo bisa request mau ngaji apa. Ngaji Al-Qur'an boleh, ngaji fikih juga boleh. Azan biar lagu azannya lebih mantap, kemudian pengucapannya nanti lebih baik juga boleh. Ngaji salni salngab juga boleh. Tahu salni salngab? Asal moni asal mengab. Ini bagi orang Jawa. Asli mana, Mas? Oh, Semarang ya, kita paham wong Jawa dia. Kene sing Aceh tak jamin ora paham Pak Kubet. Makanya ini karena yang Jawa coba ngacung ada berapa orang? Oh, ya cukup. Jadi memang antara Jawa dan yang bukan Jawa kelihatannya imbang, tapi makanya saya harus menghormati yang bukan orang Jawa. Sebab kalau saya ngomong Jawa tok, yang paham orang Jawa. Ini saja Jawanya bukan Jawa, ya kalau saya ngomong Jawanya bukan Jawa Semarang, tapi Jawa ngapak. Kata mumpun jere orang ngapak, orang penak. Pagi hari ini kurang lebih nanti 30 menit cukup ya, setengah jam. Ora usah kesuwen, pokoknya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Itu saja. Nanti kalau kira-kira sudah pantas untuk dirampungi, untuk selesai, ya nanti selesai. Ya Pak Gubet ya, pokoknya beres lah. Ku tahu yang kau mau.
Untuk memulai kajian pada pagi hari ini, kita buka dengan pembacaan umul kitab ala hadhihi niyah wa likunatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ngaji yang gampang apa yang susah? Gampang apa susah? Gampang bae ya. Sing gampang bae ora usah sing angel-angel. 3 pertemuan kemarin saya menyampaikan 3 poin. Ini juga sama, masih 3 poin, tapi yang lebih banyak untuk kita bermuhasabah. Dalam kitab namanya kitab Taqrirul Qurtubi. Kitab namanya kitab Taqrirul Qurtubi. Tertulis juga di dalam kitab namanya kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Jadi kualitasnya hadis pasti sahih. Dan ini bukan jere Google, bukan versi Google. Sebab sekarang banyak orang pinter itu karena ngajinya buka Google. Ya kalau di Nusa Kambangan kan nggak boleh pegang HP, sehingga nggak bisa buka Google, nggak bisa buka HP. Kalaupun punya HP nggak ada kuotanya juga nggak bisa. Iya, kalau ada kuota nggak ada sinyal juga nggak bisa. Tapi kalau membaca di literasi yang sudah didokumentasikan dan sudah dipublikasikan sejagat raya, maka berarti satu hal yang memang sudah teruji dan bisa kita laksanakan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini: Iyat baul mayyita salasatun. Ada 3 hal, 3 perkara. Yang 3 perkara ini akan mengikuti seseorang, mengikuti siapapun, termasuk saya sebagai makhluk yang disebut dengan orang. Sebab ternyata bahwa yang disebut dengan orang itu disebut dengan orang, dalam bahasa Jawa disebut dengan wong. Itu ternyata bukan hanya kita manusia. Hujan juga bisa jadi orang, makan juga bisa jadi orang, cabai bisa jadi orang, ngantuk bisa jadi orang. Contoh, halo, kok kamu pada tegang banget? Gini, kalau dulu saya ketika ngaji di pondok pesantren itu, biasanya ada namanya ngaji makna gandul. Ini yang bukan orang Jawa nanti menyesuaikan saja, nanti dikasih tahu Pak. Ketika dulu saya ngaji seperti ini, contoh: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau diartikan makna gandul, alhamdu utawi sekabehane puji. Iya, segala puji kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Iku lillahi kagungane Gusti Allah. Segala puji itu bagi Allah. Rabbil alamina, kang mengerani wong alam kabeh. Ini kalau makna pesantrenan. Kalau diartikan secara umum dalam itu, kalau sudah diterjemahkan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta
alam. Sebab itu memang lebih mudah dipahami. Dalam bahasa pesantren, Rabbil Alamina kang dadi pangerane yang menjadi Tuhan seluruh alam. Wong, jadi ternyata yang disebut dengan wong tadi orang itu ternyata bukan hanya kita manusia, tetapi semua bisa menjadi orang. Contoh, deneng kowe mau ora mangkat ngaji, kok kamu tadi nggak berangkat ngaji? Orang saya ngantuk. Wong nyong ngantuk, wong ngantuk. Wong ngantuk. Ngantuk jadi wong menjadi orang. Halo. Dia pada ngerungokna orang yang ngomong. Pada serius banget. Oke, satu lagi. Kok kamu nggak ngaji? Mencret. Iya, mencret. Wong Lombok kakean, wong orang cabe, boleh makan terlalu banyak orang cabe. Wong Lombok cara wong Jawa, mang ya wong Lombok mangan kakean ya mencret. Kok kamu nggak ngaji? Ngantuk, orang ngantuk, wong ngantuk. I patut ngantuknya jadi wong, nggak alasan. Jadi semua makanya. Tuhan Allah itu adalah Tuhan semesta. Semuanya itu adalah bertuhan, berkiblat kepada Allah. Oke, kembali. Ada 3 hal yang ketika siapapun nanti mati akan mengikutinya. Yatsba'ul mayyita salah satu. 3 hal akan mengikuti orang yang sudah mati. Kita semua pasti mati. Siap ya mati, ora siap ya mati. Tua ya mati, nom ya mati. Sugih mati, melarat juga mati. Pokoknya mati itu bagian dari kepastian. Maka dalam sebuah hadis disebutkan al mautu babun wa antum dakhiluha. Mati itu ibarat pintu. Mati dikatakan oleh Rasul digambarkan sebagai satu pintu. Dan kamu sekalian pasti akan memasukinya. Akan melewati pintu itu. Maka Al-Quran menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. 3 hal yang tadi saya sampaikan yang akan mengikuti kita ketika nanti mati. Pertama adalah ahluhu. Pertama adalah keluarga kita yang punya anak, yang punya istri, yang punya saudara, punya tetangga dekat dengan rumah. Ketika satu saat mati, pasti keluarganya akan mengikutinya. Kan nggak mungkin mati ngubur sendiri, sopan, nggak bisa ngubur sendiri. Adus dewek, sembayang dewek, nganggo kafan dewek, ya ora bisa. Makanya kenapa ketika kita masih hidup itu kita harus bergaul dengan orang lain. Sebab ketika kita mati kita nggak bisa ngubur sendiri. Kenapa nggak boleh sombong? Sebab kalau kamu mati, kamu itu ya harus ada yang menyolati kamu. Kewajiban orang yang masih hidup. Walaupun fardu kifayah. Halo. Ini saya ngomong pada paham apa ora? Ya wong Aceh paham ya. Pahamnya apa ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Pertama yang akan mengikuti kita ketika mati itu pertama adalah keluarga kita. Yang kedua, wa maluhu adalah hartanya. Jadi yang punya mobil nanti bisa jadi akan dibawa untuk mengantar rombongan menuju ke pemakaman. Mobilnya banyak, ya berarti yang mengantarkan juga banyak.
Jadi harta kita. Kemudian yang ketiga adalah wa amaluhu, amal kita. Jadi ketika kita nanti mati, keluarga kita akan menghantarkan kita. Harta yang kita miliki bisa jadi akan dibawa juga untuk menghantarkan kita. Yang ketiga adalah amal kita. Tetapi Rasul masih melanjutkan sabdanya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Dari tiga ini nanti akan mengintili kita itu, mengikuti kita itu, yang dua akan kembali. Tidak ya, yang dua akan kembali lagi. Iya, balik maning, bali mengumah. Wa yabqa wahidun, hanya satu yang akan mengikuti kita. Amal. Ana lagune. Ini kadar lagu religi nggak apa-apa. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Lagunya siapa, Pak? Oh. Itu lagunya Opik, ungu sopan. Engko pas ungu kesuh ya. Iya, ungu keterong. Ya Allah ya Rabbana. Pak Ubaid, kasih pada nangaring ana pada ngrungoken akeh dene ana nembange barang. Iya. Oke, jadi ya kita akan membahas tiga hal ini. Ini saya ngomong bisa dipahami apa enggak? Mau pada kayak kowe paham orang jelek kowe. Ini udah tak kasih bahasa yang paling sederhana biar kalian semuanya itu dong. Oh, orang kata nanti santri tulen. Tahu santri tulen, Pak? Nek wis metu kelalen. Nanti kalau udah keluar hilang lagi. Tapi enggak, ini makanya tak kasih tiga biar nyantol. Tak kasih tiga biar nyantol, orang metu. Iya, oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini kemudian yang harus kita sikapi, yang harus kita persiapkan secara dini agar apa? Agar dalam kehidupan kita yang hanya sementara, yang hanya sebentar. Kenapa sebentar? Coba kayak gini. Rasul pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang yang mengembara. Seperti orang yang mengembara. Au ka'abiri sabilin. Atau seperti orang yang hanya melewati perjalanan, hanya jalan saja, seret. Maka dalam pepatah Jawa itu ada yang menyebutkan bahwa urip ning dunyo gue mau ibarate lunga pasar mampir ngombe. Kehidupan dunia ini digambarkan seperti hanya kita pergi menuju ke pasar untuk belanja, dan dalam perjalanan ke pasar kita mampir minum karena pasarnya jauh, karena panas, karena haus, karena lapar, mampirlah kita menikmati minuman. Gelap mati. Halo. Gambarannya segini. Hadis ini kalau digambarkan secara konkret itu seperti ini. Yang dimaksud bahwa hidup di dunia seperti pergi ke pasar sekedar mampir minum. Yang dimaksud pasar apa? Akhirat. Pasar itu kan sumber
semua kebutuhan. Pasar besar tapi itu pasar kecil. Maka kadang-kadang orang di pasar, mau kemana pasar, mau kemana pasar. Sebab di pasarlah semua kebutuhan tersedia. Nah, akhirat itu kita hidup di dunia hanya akan mana tujuan yang paling utama? Akhirat. Di dunia kita itu hanya sekedar menikmati, hanya minum. Sebab apa? Gini, Rasul itu sudah mengingatkan. Rata-rata nanti umur kita, jadi umur umat Muhammad itu baina sittin wa sab'in. Umur kita sebagai umat Muhammad itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun kata hadis. Yang lebih dari 70 jarang. Yang lebih dari 70 jarang. Di sini saja, Bapak umur berapa? Waduh, 61. Bapak umur pinten? 60. Wih, bende suwida. Tapi katanya ibaratnya hidup ini 1 hari setengah. Ya, ada juga ya. Betul, iya, betul. Oh. Nih, kita ini biar tidak adol jerekulak dayan. Antara 60 sampai 70. Nih, Bapak 61. Yang paling senior di sini. Itu Bapak itu baru 60. Tua apa nom? Tua apa nom? Tua lek. Ini sebetulnya nyuwun sewu Bapak ya, nggak usah marah Bapak. Saya hanya mengatakan ini hanya untuk contoh tapi untuk mengklikkan antara apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi yang lebih dari 70 jarang. Yang lebih dari 70 jarang. Oke, sekarang gini. Kalau saat ini jenengan semuanya kita yang hadir, yang tahu kita loh. Itu berarti sudah berumur 40 tahun. Kalau kita sudah 40 tahun berarti sudah separuh umur. Kalau sudah 40 tahun, separuh umur lebih. Sebab bakal separuhnya 40, ini berarti 80 ketuaan. Lan jenengan kalau sudah 30 tahun, 30 tahun nih, kuwi separuh umur nggih, separuhnya bapak kek. Padahal kalau 70 berarti 35, berarti kalau 35 tahun berarti sudah separuh perjalanan. Jenengan semuanya mesti ingat sebelum masuk ke lapas narkotika. Ketone arep aman-amanah ora kemenangan. Alah, beres. Masih ingat kan ketika jenengan itu dulu ditangkap? Halo? Masih ingat apa enggak? Masih ingat. Ketika di TKP wis bres, yo kowe kemenangan kowe. Masih ingat. Kelihatannya baru kemarin. Jenengan bahkan ketika main di sawah kalau orang desa si kemutan. Ketika dipesan sama orang tanya kamu yang hati-hati, masih ingat? Si kemutan. Ketika di desa dulu main dengan teman-temannya, si kemutan, si wis tua. Iya kan? Jenengan katanya nggak betah di lapas. Nanti aku kena 5 tahun. Duh, jangan udah nggak betah. Tapi nyatanya ya rampung. Banyak yang keluar, orang kata pada mlebu maning. Sopan. Jadi sekali lagi Bapak, hidup itu singkat. Makanya katakan apa? Hidup di dunia itu seperti pergi ke pasar mampir minum. Sebab apa? Kita hanya diberikan kesempatan hidup antara 60 sampai 70. Yang lebih 70 sedikit. Maka iya, bonusnya banyak. Rasul itu hanya berapa? 63. Kenapa kemudian seperti mampir ngombe? Kehidupan di dunia ini, kata Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Halo? Hah? Boleh juga. Oh, katanya boleh juga. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Jenengan ini ya kalau di lapas pasti perannya pura-pura. Pokoknya pura-pura baik aja. Nanti kan biar remisinya dapat banyak. Pura-pura dengerin aja padahal nggak dengerin sopan. Iya Pak ora?
Ya, enggak. Jadi kayak gitu. Jadi memang banyak kepura-puraan kadang-kadang ya jane malas apa ya semangat jane ya malas. Makanya ada peran pura-pura, ada peran ajar. Makanya kenapa hidup itu harus dinikmati, nggak usah terlalu baper, Lik. Jenengan kalau di sini baper, tahu baper Bapak? Terbawa perasaan, mikir baik cepet mati. Orang saya dihitung. Jenengan kalau di sini kok menghitung hari, detik demi detik, hitung baik. Kemis, esuk semua, esuk setu, menceng, mati nang kene, santai baik. Makanya kadang-kadang perlu sukir ngeburna darah. Tahu Bapak? Pikir si ora. itu orang Jawa ngomong kayak gitu. Jadi sekali lagi Bapak nggak usah baper. Semua kalau hidup itu terlalu baper, nanti jadi kena gaber. Tahu gaber? Galau berat. Galau berat. Gini contohnya, konkretnya seperti ini. Jenengan kalau di sini kok menantang apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jenengan kalau menantang, malah tambah stres, Lik. Stres. Lah kepriye sih? Semangan enak-enak ora, metuli ora, bojone digawangane ora. Kok mikir bae? Menceng. Lik menceng. Tidak menentang dia susah. Tidak menentang dia susah. Jadi ya dinikmati bae. Gini, Pak. Gini mati ya. Pokoknya ya kalau kepengen enjoy hidup itu ya, esuk awan sore bengi, ngerti ganti tahun metu, itu aja. Tapi Nabi bilang kayak giyek, Bapak nggak tahu sih di sini tuh Pak ya susah banget, nggak usah dibikin susah, dibikin bunga, gitu aja. Gila, ya jangan kayak gitu sendiri Pak, nanti bahaya. Halo, ini saya ngomong genah apa enggak? Jadi sekali lagi bahwa apa namanya? Yang akan mengikuti kita itu hidup sebentar. Maka seketika kita masih hidup itu, kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri, kemudian bermanfaat untuk keluarga, anak, istri. Sebab apa? Kalau walaupun kita sudah menjadi orang yang bermanfaat saja, anak istri kita, ketika kita nyuwun sewu, kita sama-sama laki-laki loh. Nyuwun sewu, panjenengan pun juga sebetulnya punya tujuan yang baik tadinya. Tujuannya mesti apa? Nanti kalau dapat duit banyak, Dek, duit banyak Bu, nanti beli apa saja bisa. Halo, dia ngomong kan? Yakin jenengan punya apa? Punya tujuan yang baik awalnya untuk keluarga. Itu saja kadang-kadang masih belum kebener. Yang kita punya, kalau kita mati mau dibawa, Lik. Mobil mati jejekrat kayak gitu. Enggak bakalan. Ketika kita mati, istri hanya nangis. Ini mati Pak kayak gue, mati. Sahabat kita yang akrab, CS kental soulmate. Ketika kita mati, melu mati, pret. Enggak, mati sendiri nanti. Maka nyuwun sewu Pak, pernah dengar lagu Cinta Mati? Lagu Mulan Jamela. Cinta mati harus dijaga sampai mati. Pret, itu lagu. Bohong, Lik. Mati ya mati sendiri. Maka dari 3 ini nanti 2 kembali. Keluarga kita, kalau kita nanti mati, melu mati, ora, ya mati dhewe kana wayahe. Anak melu mati, bojong melu mati ben. Ya bebeng ngubur sing wes urip aja giri-giri mati, kon wis mati. Keluarga kita, anak yang kita bangga, malah kita jenengan itu yang berusaha luar biasa. Ternyata ketika mati, anak nggak ikut ngubur, mana melu ngubruki, melu ngurugi. Berani anak kurang ajar kowe ya, nutupi ramaku ya ora. Jenengan emang punya istri yang sayang, emangnya mau diformalin terus di rumah? Nggak boleh, tetap dikubur, Lik. Halo, iya kan? Tuh, keluarga pergi pulang nganter tok, itu saja masih mending.
Mending apa? Ketika kita mati, sudah mati, anak-anak kita, istri kita, anak kita lah ya. Kadang-kadang istri wong bojo maning. Iya. Anak kita mending kalau mau masih mendoakan. Dipikir coba. Mending kalau keluarga kita masih mendoakan. Makanya gini, nyun sewu. Kalau ada orang tua punya anak, kok anaknya nggak ada yang bener, gemblung kabeh, kentir kabeh, waras kabeh, itu orang tua yang paling sengsara. Coba, kita dapatnya apa? Kita itu keluar orang tua itu kalau sudah bekerja itu untuk anak. Lah kalau kita mati anak nggak mau mendoakan, dapat apa? Sementara rumah kita diambil oleh anak kita, mobil yang kita tinggalkan untuk anak kita. Gak mati apa? Sopan. Makanya gini, maka selama masih hidup itu maka usaha amal yang baik minimal anak-anak. Jadi kalau kita mati itu nanti ada yang mendoakan. Dalam hadis disebut dengan wawaladin solihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Gak usah mikir apa sampai orang ngandel ya mati dhisik tak dongan aneh, nyampe. Lu kalian kalau dapat itu WA dari keluarga nyampe kok. Aceh Cilacap, ayah besok mau ke situ, belum, masih di sana. HP-nya di Aceh, satu di Aceh, satu di sini, kirim gambar besok kan. Jenengan punya teman di Nigeria, tuh tak kirim, tekan. Itu teknologi manusia loh, apalagi teknologinya Gusti Allah. Orang ngandel kalau doa itu nyampe. Nyatanya nggak pernah ada ceritanya kirim doa kok balik. Iya Pak. Lah bahkan sekarang bisa video call loh. Video call, satu di Amerika, satu di Indonesia bisa. Loh, kok kamu telanjang? Lupa gue. Tahu, itu teknologi manusia. Apalagi teknologinya Allah kecil. Halo. Ini saya ngomong bisa dipahami apa enggak? Mau pada denger. Oke. 9:30 gue, bubar bayar Pak. Jarang kondisit. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan. Jadi sekali lagi ngajinya ora usah sepaneng-sepaneng. Malah tambah bludrek orang mlebu ora. Tapi kalau mau ngaji masuk harus senang dengan saya. Kalau jangan udah nggak senang dengan saya nggak akan masuk. Bali bengan namang blok. Iya. Jenengan kalau mau ngaji, kalau sudah benci sama yang ngaji, orang bakal mlebu. Nggak bakalan masuk. Tapi kalau udah suka, nah ini saya baru suka, melepuhnya plung, oh kayak gitu. Nanti kalau udah keluar, oh hilang kabeh. Nggak apa-apa. Halo, kayak gitu ya. Nah, jadi 3 hal yang akan mengikuti kita: keluarga, mengikuti istri, anak. Ini pertanyaannya, sing duwe bojo, yang punya istri. Ya kan? Nah karena malah pacaran mani kan repot Bok, orang ngerti dewek Bok. Masa guyung-guyung kayak kena iya kok. Itu yang punya istri, yang punya anak lah, kalau enggak dewek kan? Iya kan? Tuh. Dan ada enggak yang ketika mati enggak punya anak punya istri? Banyak. Para jombloan mati sampai mati. Jombloan sampai mati. Lah itu siapa yang mengiringi? Paling tetangga. Emang mau berangkat sendiri. Lah besi nguburnya untuk makan dewek lah, orang anak sopan. Enggak ada. Oke. Yang kedua, harta. Keluarga mengikuti harta. Yang kalau punya mobil, gue nek sogeh, lah nek anu kerek. Weh, kerek, tahu kerek? Bapak tahu kerek? Waduh, wong Aceh angel ya. Miskin. Enggak punya apa-apa Pak, alias kerek ya. Nah, kalau sudah miskin, enggak punya apa-apa, istri enggak punya, anak enggak punya, harta enggak punya, enggak apa-apa. Harga diri enggak punya. Lah kargane. Ya, tuh. Maka kadang-kadang anak, istri, harta itu kalau kita punya. Lah kalau nggak punya, kita hanya sendiri. Makanya nyuwun sewu, jenengan berada di sini, kalau bisa berteman dengan, kita punya teman abadi. Siapa? Allah. Maka kalau jenengan itu ya, kayak mengana.
Mau curhat dengan siapa? Ya kalau mau sama-sama sengsara. Halo, sama-sama sengsara, sama-sama di penjara, di warung ngapan jajal. Tapi kalau kita ini, makanya kadang-kadang seseorang itu akan mendapat ketenangan ketika berteman dengan Allah. Anak dalile anak ala bizikrillahi tawma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Maka dalam posisi manapun, maka betapa banyak orang itu yang karena Tuhan itu jauh, Tuhannya itu Allahnya dijauhkan, kadang-kadang mencari teman bukan dengan Allah. Duitnya akeh, malah nyewa PL, mau nembang nyanyi. Halo. Duitnya banyak, tapi karena jauh dari Allah, ya teler bareng. Contoh kayak gini. Mencari kenikmatan sesaat. Sebab apa? Jauh dengan Allah. Tetapi kalau dimanapun jenengan di penjara, kalau hatinya kemudian mengalah dengan Allah, Allah, dinikmati aja berontak. Asu dengan yang kepenak temen iki. Bangsat kabeh wong iki. Celeng kabeh nang ngene iki. Oh, malah tambah stres. Coba jenengan bayangkan saja lu. Jadi semakin jenengan menantang arus di sini, nggak akan semakin kepenak. Weh, kumpul, siap. Kejabati, siap. Dinikmati aja. Sama-sama kerja, kalau dengan marah, kesel. Lebih capek. Tapi kalau santai, enak. Ki diomongna kepenak lik, ki diomongna kepenak. Lakoni ya mudhipindo. Halo. Ini saya ngomong bisa dipahami apa enggak? Tuh. Jadi bagaimana kadang-kadang ada hal-hal yang bersifat sepele, kita hanya belum tahu caranya saja. Maka kembali kepada 3 hal. Ada 3 hal yang akan mengikuti kita. 2 akan kembali ke rumah, 1 akan bersama dengan kita. Apa itu? Amal. Bila waktu, lagi itu tadi lagunya Opik itu, ya Pak. Teman sejati tinggallah sepi. John, itu lagunya sahdu banget, bukan sendu. Gimana? Jangan. Kan itu kan udah refnya. Kalau lagu dari awalnya, bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara. Jadi itu lagunya ya gitu. Bagus apa enggak? Oh, enggak ada gitarnya ya enggak bagus. Besok. Berarti Pak Kubet ajur kayak gitu. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kesempatan siang pagi hari ini saya hanya ingin menyentuh hati saya sendiri. Jadi saya ngasih itu bukan untuk jenengan trok ngomongnya pakai dewek juga. Ada sombong lah, katanya sombong teman datang ngomongin barang, kayak kudu diomongin. Makanya saya juga sambil ngomongi diri sendiri. Iya ya, anak istri. Maka gini, jenengan harus ingat, ini pepatah bahasa Jawa loh. Yang bukan orang Jawa saya nggak tahu, tapi nanti tak kasih tahu Pak. Gini. Ada pepatah dalam bahasa Jawa menyebutkan tresnane wong tua menganak sekelapa. Cintanya orang tua itu kepada anak 1 butir kelapa Pak. Tapi tresnane anak meng wong tua dhuwur mengisor sekelapa, 1 butir kelapa. Tapi kalau anak dari bawah ke atas seupak. Orang Aceh tahu upak. Nah, upak itu 1 butir nasi. 1 butir nasi. Upo, ya kita lagi upo. Oke, gini, bayangkan. Hartanya orang tua, hartanya anak. Sugihnya kayanya orang tua, anak ikut kaya. Rumahnya orang tua, anak ikut memiliki. Tapi kalau duitnya anak, duitnya anak. Jenengan ketika sudah semuanya dicurahkan kepada, kadang-kadang ya kon ngene ora gelem. Halo. Itu
kon jenguk ora gelem, kon nukung nang panganan ora gelem. Wih, ini kita masih hidup loh. Kita masih hidup. Kalau kita kadang-kadang orang tua itu rela nggak makan, yang penting anaknya makan. Rela sengsara, yang penting keluarga bahagia. Tapi belum tentu nanti ketika mati anak-anak kita. Maka orang tua yang paling sukses adalah orang tua yang bisa memberikan dasar ilmu pengetahuan, ilmu agama yang cukup kepada anak. Sebab kita hanya dapat doa. Kita hanya dapat doa. Kalau anak nanti sukses, emangnya mau ngirim tumpeng? Ya Pak, pangan ngono Pak. Ya nggak ada yang makannya orang lain. Tapi yang akan sampai ke kita apa? Halo. Doa. Anak kita kaya, punya mobil. Bapak wis mati. Ya Pak Pajero, Allah dinggolika. Ya dimarahi sama pegawai kuburan, ngebek-ngebekin nggon, sopan. Mobil Pajero dikasih taruh di kuburannya nggak ada jalannya. Tuh, tapi yang akan bersama kita sing sampai doa. Maka kenapa kadang-kadang kita itu butuh doa. Doakan ya saya kuat, doakan ya saya sukses, doakan ya. Jangan kan bisa doa sendiri, ngapain datang minta doa orang lain? Iya, Bok. Kita doakan bareng-bareng, kami bisa dongak. Tapi kenapa kita minta didoakan? Sebab ada anjuran. Istaksir min du'ail khairi minan nas. Perbanyaklah olehmu meminta didoakan dari orang banyak. Sebab engkau tidak pernah tahu. Fa innaka la tadri min aina yustajabu du'auka. Sebab engkau tidak pernah tahu dari siapa doa-doamu itu dijabahi. Maka kadang-kadang kenapa seorang anak mau bangun rumah, bapaknya sudah tua. Bapak, doakan aku mau bangun rumah. Ya moga-moga urip bangun rumah ndang dadi. Amin. Rezekine sing lancar. Amin. Sing selamat. Amin. Bapak ora bilang repangi mboten napa-napa. Sing penting dongane. Weh. Orang tua doakan saja, adem lik adem. Tahu adem Bapak? Tenang. Dia mau ngaceh takoni bagi mau. Tuh seperti itu. Soalnya melas ya ora paham lho. Semarang sih bodoh-bodoh ora paham kebangetan temen. Semarang Cilacap kan efisiensi ya Pak ya. Tuh. Halo. Kayaknya ngomong udah paham apa ora jadi pada pelang-pelang tok kayaknya curiga lho Pak Obed lho. Angel temen tuturanmu. Nah seperti itu. Jadi keluarga kita akan pulang kalau nanti kita sudah dikubur. Harta kita kalau punya mobil ditinggal? Enggak. Mau kita punya mobil nanti kita nggak naik mobil kita sendiri kok, ambulan cek. Ambulan itu kalau di kota, kalau di desa ya digotong nggak akan berangkat sendiri. Oke. Kemudian uang amaluhu, kita hanya akan bersama dengan amal kita. Maka gini, jamaah sekalian, ada kalanya kalau bicara dengan ngamal itu seperti ini. Kita nggak usah menyalahkan orang lain, nggak usah menyalahkan orang lain, nggak usah mendolimi orang lain. Kadang-kadang tanpa disadari kita jenengan semuanya sama dengan saya nih, makanya kan kita ini kadang-kadang juga berbuat zalim untuk diri sendiri. Halo, mau tahu nggak contohnya? Nih, contohnya kayak gini. Amal yang nanti akan dibawa mati ke sholat. Jenengan gini, sholat itu, jenengan kalau sholat duhur ada 10 menit. Anak apa ora? Nggak ada. 10 menit itu kesuwen, khusuk banget.
aja guyu-guyu kowe. Iya kok. Enggak ada Rasulullah. Gini nyuwun sewu, kenapa saya katakan jenengan kadang-kadang dolim dengan dirinya sendiri? Ora apa-apa. Ketawa itu sehat. Sementing aja guyu dewek ya Kang ya. Ora apa-apa sih gelem, sing penting gelem guyu lho. Angel-angel gelem guyu daripada merengut baen. Wong nek merengutan cepet mati sumpah. Iya, santai baen. Gawang guyu baen. Iya. Oke, ini kita itu ya jenengan ini kan Islam semuanya ya. Nah, oke, sopan nih Islam kabeh. Gini. Allah itu nggak pernah maksa kita banyak-banyak loh. Gusti Allah Tuhan kita itu murah banget. Banget goblok gede kadang-kadang masih kurang baen. Gini. Kita itu hanya diwajibkan sholat 5 kali sehari. 5 kali. Itu aja nggak berurutan. 5 kali. Subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isya. Iya kan? Ngerti kabeh lah sopan, masa orang ngerti ben ngerti. Oke, sekarang gini, digawe goblogan pela ya. Goblogan digawe anu sing enteng bae. Kalau umpama sekali sholat 5 menit. Subuh 5 menit. Ini kalau 5 kali hanya 25 menit, 25 menit. Padahal kita dikasih waktu berapa jam? 24 jam. Halo? Iya kan? Kalau sekali sholat umpama 10 menit saja, 10 menit, ini hanya 50 menit loh. 50 menit, nggak ada 1 jam. Padahal 1 hari 1 malam kita dikasih waktu 24 jam. Itu saya katakan kadang kita zolim dengan diri sendiri. Padahal sih karo batir gue, batir iki pada metu gantian. Anak nang omah, bojo nang omah, kanca ya gari kanca ketok. Makanya kadang-kadang. Tapi kenapa orang sholat itu berat? Halo? Iya ya. Padahal 10 menit jenengan kowe-kowe udut sebatang 10 menit. Nek samsu 15 menit. Hahaha itu mungkin ya. Iya kok. Iya kan? Kalian itu kalau merokok sebatang itu 10 menit. Kalau enggak 15 menit, sholat 5 menit abot. Jadi sikilin lah suatu ngapa sholat nang penjara, orang penjara ya gue angel mati ya rubes kowe. Itu jadi sekali lagi maka ini tadi saya katakan hal yang mudah. Anak kita balilik bapak mati ya wis nangis sedelat tok apa nangis terus ya kok bekerja. Anak kita akan hidup sendiri. Istri kita kadang-kadang dicap sama tetangga kita. Oh ini iya kok. Iya apa enggak? Jadi santai saja Mas Bro, ora usah sepanang-sepanang, cepet mati itu mongi. Santai bae. Oke, anak kita, keluarga kita nanti akan hidup sendiri. Kalau ya kadang-kadang bisa jadi yang meninggal mereka dulu, nggak tahu. Mungkin kita nggak pernah tahu siapa yang akan mati duluan. Wah disit yang anak yang keri-kerian orang apa-apa. Oke. Kemudian harta kita. Jenengan ya mau ngumpulin pokoknya saya mau punya tabungan 2M. Ya, 2M. Alah. 2 miliar. Yar-yaran tok malah iya menteng duit tenteng. Kalau kita mati dibawa rekeningnya gegem sak orang anak. Nggak ada. Ini ada pelajaran. Setiap kita yang lahir manusia ini nggak pandang bulu. Itu kalau begitu kita lahir Pak, ini mesti tangannya kayak gini Pak. Nggak ada bayi lahir kayak gini. Bayi model apa? Nih, walaupun ya ini nggak ada. Bayi manapun kalau lahir nggak ada. Mentang-mentang bidannya cantik begitu lahir. Datang mau bidan. Nggak ada. Nggak ada. Kalau lahir pasti gegem. Silakan cari. Gegem, ini sebenarnya simbol bahwa nanti ketika sudah tua kayak kalian ini ya, makanya disebut dengan menungsa, menus-menus ngangsa, menus-menus kakek dosa. Kayak Rika gue sopan. Iya, menungsa dari menus-menus uripe ngangsa, menus-menus kakean Allahumma sopan akan dosa amin. Ya, itu. Ini manusia punya sifat karena kepengen kepenak sendiri.
Kepengen kaya sendiri, kepengen apa sendiri nih. Makanya simbolnya kayak gini, gegem. Wih, serakah. Coba kalau mati, nggak ada orang mati gegem kayak gini. Punya rekening, punya kartu kredit ya, gegem. Nggak ada. Kalau mati mesti kayak gini. Kecuali mati kesetrum. Kayak gini. Ini baru gegem ini. Kalau nggak kayak gitu pasti buka. Nggak ada masa gini begitu mati ya. Mudine aja mati. Ya Pak. Iya kayaknya mati. Asalnya. Nih simbol nggak ada yang dibawa. Istri ya nikah lagi. Anak ya nanti akan melanjutkan hidup sendiri. Harta kita digunakan oleh mereka. Makanya ada lagu, itu ada sholawatan itu. Saben malam Jumat ahli kubur tilik omah. Itulah ada sholawatan itu nanti di setel itu. Besok kalian nanti kalau udah keluar Pak, nanti besok lihat YouTubeku Pak. Ya. Bilang sama anaknya di rumah, itu ya bapakmu ngaji sama Pak Ustadz Muslihun ya gitu. Nanti masuk YouTube Pak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya jangan lupa like, comment, and iya subscribe lah, subscribe. Subscribe Pak, iya. Yang ngomong karo keluargamu yang Semarang. Dibuka YouTube aku ngaji. Cukup ditulis Muslihun Cilacap. Itu sudah ada gambar kiai, kelamite. Nanti teman-teman nanti gumut iki kelamite ngaji kowe ya. Jam 10 kurang seperempat. Udah lama ya? Jadi sekali lagi harta bojo minggat. Iya. Duit dikalat nang ngaring keluarga, tinggal amal. Nyuwun sewu lah. Pada sembahyang 5 menit tok. Sebisane bang, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ulih, Allahu Akbar, ulih. Cuma setan memang luar biasa. Sembahyang ya kere, orang ya kere. Sembahyangnya nang penjara, orang penjara. Sokir ngebun darah, ya neraka, nggak apa-apa. Bojo ditinggal, anak ditinggal, banda ditinggal, orang duwe ngamal ya, rubes lik. Halo. Ya, jadi makanya kadang-kadang ini. Jadi dari makanya 5 kali tok, 5 kali lik, baru gari ngelamun. 3 tahun lagi ya. Seumur hidup ya. Ya mati nang kene lik ngelamun bae. Ya gelem guyu ya. Ini saya ngomong pas apa enggak? Pas. Ini kayak malah kerasa ya, sorry ya. Jadi gini, saya kalau ngomong itu dengan nggak usah marah, santai saja. Ini biar suasananya itu ya, suasana itu ya cair. Orang pas ngalamin. Kayak gitu nih contoh lu. Ya Allah ya Rabbana. Ya jadi sekali lagi pesennya hanya itulah ya. Kadang-kadang kayak gitu. Kepengen nggak biar sholatnya enteng? Halo. Donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma paksa. Iya. Wis aku bet pateni Pak Kubet. Nek ora dipaksa ya ora bakal ngadeg. Dipaksa. Kayak gitu, nggak usah tamanya. Suarga le, ya ora apa-apa. Jorna baen. Yakin nek gelem semboyong, yakin gologokin, majalikin, tuh kemasin jojotan, yakin ya, tenang, ya. Tenang. Mati arah wadi. Temenan, ya Pak. Iya gitu. Jadi jamaah sekalian, saya kalau ngomong memang seperti ini. Saya nggak bisa terlalu serius. Tapi saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi 3 hal, simple banget. Keluarga, banda, bubar, hanya menghantar kita sampai ke peristirahatan terakhir.
Amal ia akan menemani kita. Maka kadang-kadang sekali-kali menghayal nanti di kuburan. Betilik. Masa ku di penjara saja itu ya ditampili jejaki lara. Digulung asakan ampun iya Mbak, ini di penjara. Apa? Iyalah, rak. Gitu. Nih, besok di akhirat nggak ada berhentinya, Lik. Rasa goyong-goyong kena iya kok. Saya itu masuk di sini, masuk di Nusa Kambangan dari tahun 2002, makanya saya paham. Apal Lik, apal. Dari 2002 saya ngaji bareng-bareng sama teman-teman kayak gini. Jadi bisa apal kelakuannya. Tobat ngomong Bu Maning, tapi sini enggak, sopan. Jadi sekali lagi seperti itulah ya. Saya terima kasih ini sudah memperhatikan. Nyuwun pangapunten nggih. Bapak saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf sekali. Saya kalau ngomong memang bisanya kayak gini. Salni salngab, asal moni asal mengap. Jadi hanya asal bunyi, tapi sekali lagi biar suasananya cair, tidak terlalu formal, tidak terlalu lurus sehingga nanti malah jenengan nggak paham. Dalam? Kenapa dinamai Masjid Taklim, Pak? Masjid Taklim, ya masjid karena tempat duduk untuk mencari ilmu, Pak. Kayak gitu. Kata saya enggak, tempat dibedak-bedak seorang alim. Oh kayak gitu ya. Bisa apa ini? Ini memang kalau orang Aceh itu kalau berpantun itu bersair memang jos. Terima kasih Bapak ya, ngapunten. Nggih. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas 1 jam. Udah Pak Kubet lah, cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak ya. Mohon maaf Bapak nggih, mohon maaf. Amin ya rabbal alamin nggih. Oh, tanda tangan ya. Jadi bojomu kon ndeleng kowe nang ngaring YouTube ya. Pak ngapunten nggih Pak. Ki nang ndi ki tanda tangane? Oh iya, siap. Jan.